tolong terjemahin judulnya aja. 16 crucified savior. 16 penyalipan dari penyelamat. Christianity before Christ. Ini kan the world 16 crucified saviors, berarti 16 juru selamat dunia yang disalib. Jadi kekristenan sebelum Kristus. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tentu sebagai seorang muslim, dia memiliki hak kebebasan untuk mendakwahkan ajaran agamanya. Tetapi tentu jangan kemudian memfitnah agama lain, memojokkan ajaran agama lain yang sebenarnya itu berujung kepada penistaan agama. Nah, seperti yang kita lihat dalam video tadi, ia sengaja memojokkan penganut agama Kristen ini dengan menunjukkan buku-buku yang melecehkan, menyerang iman Kristen. Dan itu memang kebiasaannya saya lihat. Seperti misalnya, ia mengutip tulisan dari The Five Gospel ini. Buku-buku tulisan dari teolog liberal yang memang sama sekali tidak percaya akan sesuatu yang sifatnya adikodrati. Tidak percaya hal-hal yang supranatural. Nah, kerap kali Don Ditan mengutip buku yang tadi dalam video itu, yang judulnya ini The World 16 Crucified Saviors. Jadi 16 juru selamat dunia yang disalibkan, yang ditulis oleh Kierkegaard, yang memang dia adalah seorang skeptis. Kierkegaard ini adalah seorang rasionalis, seorang ateis yang memang tidak percaya adanya Tuhan. Ia tidak percaya adanya sesuatu yang sifatnya supranatural, adikodrati. Sehingga tentu ia menyerang kepercayaan agama-agama wahyu. Dan itu bukan hanya Kristen saja sebenarnya, termasuk Yahudi, termasuk Islam. Kalau ia konsisten dengan pandangannya itu. Nah, dalam video ini saya akan mengkritisi pandangan pernyataan Don Ditan terkait buku tersebut yang seringkali ia kutip, ia tunjukkan kepada orang-orang Kristen. Membuat mereka bingung, membuat mereka terpojok, seolah-olah mereka tidak bisa menjawab. Nah, dalam video singkat ini saya akan menanggapi, meresponi. Yang pertama, ia menggunakan standar ganda. Standar ganda apa? Ia menyerang iman Kristen, seolah-olah Yesus yang diyakini sebagai juru selamat yang disalibkan itu adalah jiplakan dari dongeng, kisah-kisah orang-orang pada masa lampau. Sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Kristen hanya menciplak tokoh dewa-dewa kuno itu. Nah, apakah itu betul demikian? Nah, pertama, ia standar ganda. Kenapa? Dalam buku itu, Kierkegaard ini juga menulis tentang kisah kelahiran dari seorang perawan yang dianggapnya mitos. Kenapa tidak disinggung oleh Don Ditan? Karena Quran sendiri menyebut Yesus sang kalimatullah itu dilahirkan oleh seorang perawan. Nah, kenapa ia tidak menyebut ini? Ya, karena ia standar ganda. Ia hanya memilih apa yang dianggap menguntungkan oleh dia untuk menyerang iman Kristen. Nah, tentu ini bukan sikap yang baik. Secara khusus dalam sorotan kajian akademis, ia tidak objektif, ia tidak fair. Ia hanya mengutip sesuatu yang dianggap menguntungkan pandangannya. Tetapi hal-hal yang tidak menguntungkan, bahkan menyerang pandangannya sendiri, ia abaikan itu. Termasuk pernyataan dalam buku tadi yang bicara tentang kelahiran perawan. Di dalam Islam juga diakui Yesus sang firman kalimatullah itu dilahirkan dari seorang perawan. Yang kedua, Don Ditan ini mengutip dari sumber-sumber yang memang tidak bisa diuji secara akademis. Buku-buku sampah saya katakan. Kenapa? Karena tidak jelas rujukan akademisnya. Hanya sekedar menulis, hanya sekedar berkhayal boleh saya katakan. Kenapa? Saya berikan contoh ya. Dalam buku itu dikatakan siapa saja 16 juru selamat yang disalibkan sebelum Yesus. Di dalam buku ini disebut misalkan Krishna. Dikatakan oleh penulis buku ini Krishna itu disalibkan. Faktanya dalam sumber agama Hindu, Krishna bukan mati disalib. Krishna itu mati karena terluka kakinya kena panah yang kemudian ia mengalami kematian karena lukanya itu. Jadi tidak ada sama sekali tunjukkan, buktikan di mana dari sumber Hindu sendiri bahwa Krishna itu mati disalib. Silakan. Tidak ada tentunya. Dalam buku ini kemudian dikatakan Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Gautama katanya mati disalib juga. Nah, dari mana sumbernya? Sumber agama Buddha yang menunjukkan bahwa Buddha itu mati disalib. Padahal kita tahu kalau Anda baca dan pelajari, hai si mu'alaf, bahwa Buddha itu mati karena usia tua. Ia mengalami sakit, kemudian ia meninggal dunia. Tidak ada Buddha mati disalib.
Kemudian ada dewa Tamus di sini katakan, yang dikatakan bahwa ia disalib. Padahal tidak ada sumber-sumber sejarah yang menuliskan bahwa Tamus itu mati disalib. Tamus adalah seorang dewa, legenda seorang dewa dari Mesopotamia. Matinya dikisahkan beragam, tidak jelas sumbernya. Yang pertama, katanya Tamus itu mati karena ia distanduk oleh babi hutan. Ada katanya ia mati karena dibunuh oleh dewa-dewa yang lain. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa Tamus itu mati disalib. Yang keempat, di dalam buku ini dikatakan, saya berikan contoh 4 saja ya, tetapi ini sudah cukup mewakili bahwa penulis buku itu, The World 16 itu ngawur sama sekali. Tidak mendasarkan tulisannya pada sumber-sumber sejarah yang akurat. Tidak ada jurnal arkeologi, tidak ada data-data sejarah yang dirujuk. Saya katakan ini hanya berkhayal. Bagaimana mungkin buku sampah ini dijadikan rujukan kalau tidak memiliki sumber yang jelas? Vitoba, atau mungkin yang dimaksud penulis buku ini adalah Vitoba. Tidak ada rujukan yang jelas siapa Vitoba. Ia hanya mengatakan Vitoba juga mati disalib. Padahal kalau kita melacak, saya pelajari Vitoba ini juga bisa disebut nama lain dari Wisnu atau Krishna. Sekali lagi, dalam sumber-sumber Hindu tidak ada data bahwa Krishna itu mati disalibkan. Karena itu untuk apa mengutip buku-buku sampah ini? Kita sebagai seorang Kristen harus bisa menjelaskan, harus bisa membantah tuduhan-tuduhan yang sifatnya fitnah yang tidak memiliki landasan historis. Yang ketiga, tanggapan saya, peristiwa penyaliban Yesus itu adalah peristiwa sejarah. Tanpa kita membaca kitab Injil pun, kalau kita merujuk pada tulisan sejarawan di abad pertama, misalkan Tacitus, Plinius, Josephus, semua menyaksikan bahwa Yesus orang Nazaret itu disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi itu bukan dongeng, itu bukan legenda. Penyaliban Yesus adalah fakta historis yang tidak terbantahkan. Terserah Anda mau menolak, terserah Anda mau tidak percaya, tetapi sejarah adalah sejarah. Dan sejarah itu menyatakan Yesus Kristus memang disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi buku itu yang judulnya 16 juru selamat dunia yang disalibkan, itu hanya mitos, itu hanya karangannya penulis buku itu, tidak memiliki landasan sejarah. Apa? Tidak ada bukti arkeologinya, tidak ada rujukan sejarah yang jelas. Bagaimana mungkin bisa disebut buku ilmiah? Nah, karena itu pilihan ada di tangan saudara, mau percaya sesuatu yang sifatnya sampah, atau saudara mempercaya kebenaran yang dinyatakan dalam kitab suci seperti pernyataan Lukas. Setelah aku menyelidiki peristiwa ini dengan seksama, aku menuliskan kepadamu supaya engkau tahu apa yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Salah satu keunikan, kelebihan, keunggulan iman Kristen adalah bukan hanya didasarkan pada sesuatu yang sifatnya iman, keyakinan, tetapi sesuatu yang didasarkan atas fakta sejarah, yaitu tokoh pribadi Yesus Kristus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga, dan disaksikan oleh para saksi mata, bukan hanya katanya. Karena itu kiranya iman Anda semakin teguh di dalam Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.